teman-teman perempuanku. Hai ladies semuanya tercinta, terkasih, tersayang. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Senin kembali kami berkumpul malam hari ini Tuhan. Menjadikan hari ini adalah hari yang produktif bagi kami. Hari kami bisa bertumbuh lebih lagi lewat kelas wanita aja, di mana kami akan belajar malam hari ini tentang luka hati. Karena kami tahu setiap kami gak lepas dari luka hati, dan malam hari ini biarlah setiap kami bisa mendapatkan pemulihan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap teman-teman wanitaku yang rajin sekali datang di hari Senin malam ini. Berkati mereka ya Tuhan. Dan bahkan kami nanti akan berdoa juga. Kami percaya doa kami pun didengar oleh Tuhan. Kami siap untuk diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk belajar, sama-sama katakan amin. Alright, udah siapin bolpennya, udah siapin notesnya ya. Kita catat hal-hal penting supaya kita bisa belajar sesuatu dari firman Tuhan pada malam hari ini. Oke, malam hari ini kita akan belajar dengan judul adalah masih belum sembuh luka hatimu ya. Kenapa? Karena saya tuh banyak banget terima DM ya, terima WA dari teman-teman perempuan yang minta didoakan, yang masih sakit hati ya, masih ada luka batin, masih ada luka di dalam kehidupan mereka, dan mereka tahu mereka pengen sembuh gitu ya. Kita tahu setiap kita punya penyakit dan obatnya bisa kita beli di apotik. Tapi kalau yang namanya penyakit hati ya, luka hati, kecewa ya, kita bingung, kita mau beli obat di apotik juga nggak ada yang jual gitu ya. Apalagi kalau lagi broken hearted, putus cinta, mau cari obatnya udah bingung beli di mana gitu ya. Nah, setiap kita nggak akan ada yang bebas dari luka hati, pernah dilukai hatinya. Setiap kita pasti pernah alami kekecewaan di dalam kehidupan kita. Kita pernah yang namanya ngalamin benci, kesel, kecewa ya. Kita pernah bahkan mungkin mengalami yang namanya kepahitan. Nah, penyebab sakit hati itu macam-macam ya. Penyebab sakit hati bisa disengaja ya oleh seseorang yang mau menyakiti hati kita. Bisa juga nggak disengaja gitu ya. Mereka mungkin nggak ada tujuan untuk nyakitin hati kita. Mereka nggak bermaksud, tetapi ternyata ucapan mereka, tindakan mereka itu melukai hati kita. Nah, penyebab sakit hati adalah kejadian buruk yang menimpa kehidupan kita ya. Mungkin ada kejahatan, ada masa kecil yang diperlakukan dengan pilih kasih. Minggu kemarin kita udah ngebahas juga ya tentang buluh yang patah ya, sumbu yang pudar gitu kan. Penyebabnya hampir mirip ya, karena kejadian-kejadian buruk yang kita alami, kejadian-kejadian jahat yang kita alami. Bahkan pengkhianatan itu adalah salah satu hal yang paling sering terjadi. Kita dihianati mungkin oleh teman kantor kita, dihianati oleh suami kita dihianati oleh teman baik kita, yang menyebabkan akhirnya kita sakit hati. Dan kejadian yang kita alami yang bisa menyebabkan sakit hati itu ukurannya juga beda-beda ya. Ada hal kecil yang kita sakit ya, ada hal yang menengah juga, bahkan ada hal yang besar. Apapun ya yang menyebabkan sakit hati itu bagaikan benih yang masuk ke hati kita. Hati kita ini adalah tanah, sehingga mau benihnya kecil, mau benihnya menengah, mau benihnya besar, kalau ditanam, benih itu ditanam di tanah, pasti benih itu akan bertumbuh. Jika kita sakit hati dan kita izinkan benih sakit hati itu ada di hati kita, maka pasti sooner or later pasti akan bertumbuh dan pasti akan menjadi semakin besar. Dan tahukah kita bahwa tujuan dari setiap sakit hati yang ada, tujuannya itu sama, yaitu tujuannya adalah untuk membunuh kita ya, membunuh jiwa kita, membunuh roh kita, bahkan sekalian bisa membunuh badan kita gitu ya. Jadi hati-hati jika kita mulai kena dengan yang namanya panah sakit hati, karena tujuan iblis adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada orang yang terang-terangan dia sakit hati ya, dia ngaku dia sakit hati, dia cerita
kalau dia sakit hati. Dia bisa ceritain di mana-mana, ketemu temennya, dia cerita dia sakit hati mungkin sama suaminya. Ketemu keluarganya, dia ngaku dia sakit hati, dia ceritain kejelekan suaminya. Dia punya sosial media, dia bisa ceritain tuh di sosial media dia nyindir-nyindir suaminya. Dia ceritain sakit hatinya, entah itu juga mungkin sama bosnya, entah itu mungkin sama temennya. Pokoknya dia ngaku, dia kecewa, dia marah, dia sakit hati, dan dia ceritakan kemana-mana. Tapi ada juga ya yang nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya punya sakit hati. Kita nggak cerita ke orang, tapi sebenarnya kita menyimpan sakit hati di dalam kehidupan kita. Nah, tanda-tandanya apa? Yuk kita belajar tanda-tanda orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati itu, orang itu akan kepikiran terus dengan kejadian, dengan perkataan, dengan pengkhianatan, dengan tindakan yang dia terima dalam hidup dia. Mau pagi, mau siang, mau malam, ini pikiran gak bisa lepas. Pikirin terus berulang-ulang, diulang-ulang, rasanya kayak film yang main ada di pikiran dia, ya. Kemudian tanda kedua apa? Tanda kedua, waktu dia mikirin itu, waktu dia ingat kejadian itu, waktu dia mengulang-ulang kejadian itu, membuat dia marah, masih aja kecewa, masih aja nangis, masih aja sakit hatinya berasa gitu ya. Terus tanda-tanda sakit hati yang ketiga apa? Yang ketiga, orang yang sakit hati itu susah tidur. Gimana bisa tidur nyenyak? Ya kepikiran terus gitu ya, marah terus, kecewa terus gitu ya. Dia nggak bisa tidur dengan nyenyak. Terus bukan cuma susah tidur, dia juga akan susah makan. Apapun yang dimakan rasanya nggak enak, nggak ada nafsu makan. Dan biasanya orang yang sakit hati, apalagi kalau kejadiannya baru diputusin pacar, baru dihianati suami, baru dihianati atau ditusuk dari belakang oleh teman kantor, itu berat badannya turun ya. Dia langsung jadi kurus. Kenapa? Karena mikirin, kecewa, nggak nafsu makan, nggak bisa tidur gitu. Terus ciri berikutnya apa? Kalau orang masih sakit hati atau tanda-tanda sakit hati, dia nggak semangat untuk melakukan aktivitas. Dia nggak semangat deh, dia nggak ada antusiasme lagi gitu. Diajak pergi males, diajak lakukan segala sesuatunya lebih baik di kamar aja, sendiri aja, nggak kepengen melakukan aktivitas. Terus tandanya lagi kalau dia sakit hati itu apa? Tandanya tanpa sadar, setiap kali dia ngomong itu sebenarnya adalah curahan hati dia. Pada saat dia ngomong tentang si A, dia akan curcol tentang si A. Dia akan nyebarin cerita buruk kemana-mana gitu ya. Itu tanda-tanda orang sakit hati. Dia akan penuh perkataan yang negatif tentang orang yang menyakiti hati dia. Terus tanda lainnya apa ya? Tanda lainnya itu kalau kita sakit hati adalah dada rasanya berat banget ya, kayak ada batu, makanya orang bilang kayak ada batu gitu ya. Nafas susah, aduh kayaknya pengen diangkat ini batu gitu ya, karena sakit banget, nyesek banget gitu, kayak kecewa banget, kesel banget gitu ya, sehingga nafas aja kayaknya nggak penuh, mau narik nafas kayaknya yang harusnya udara masuk semuanya kayaknya cuma setengah masuknya gitu. Jadi kayaknya udah dada nggak enak rasanya. Terus tanda-tanda orang sakit hati berikutnya adalah dia belum kuat atau nggak kuat kalau berhadapan dengan orang yang menyakiti hati dia. Dia lebih baik menghindar, dia lebih baik buang muka, dia lebih baik muter jalannya daripada berpapasan dengan orang yang sakit, yang membuat dia sakit hati. Dia belum mau untuk ketemu deh pokoknya sama orangnya. Dia lebih baik nggak lihat mukanya gitu ya, lebih baik nggak tahu apapun tentang itu orang gitu ya. Dia nggak kuat lah. Dia waktu ngelihat muka orang itu rasanya sakit hatinya, lukanya tuh kayak dipukul lagi gitu. Terus tanda-tanda orang sakit hati berikutnya adalah susah untuk ngedoain orang tersebut ya. Ya gimana mau ngedoain gitu.
kepengennya itu ngomongin itu orang yang negatif, terus disuruh ngedoain gitu ya. Tapi kalaupun dia ngedoainnya itu seringkali adalah doa yang salah gitu. Kenapa? Karena berhubungan sama ciri selanjutnya, ciri yang ke-9, tadi udah banyak banget ya yang saya bahas, ciri-ciri orang sakit hati, tanda-tanda orang sakit hati. Orang itu kepengen supaya yang nyakitin hati dia itu hidupnya hancur. Hidupnya tiba-tiba dapat tabrakan kek, kecelakaan kek. Rasanya pengen ngeliat orang yang nyakitin hati dia juga ngalamin sakit gitu ya dengan cara yang lain, dan kita kepengen nyukurin gitu, syukurin ya kan, biar tahu rasa gitu. Dan orang yang sakit hati itu ciri berikutnya adalah kepingin balas dendam. Dia pengen rasanya juga merancangkan kecelakaan. Kalau tadi kan kepengen dia orang itu terjadi musibah ya, kecelakaan, tapi ini dia sendiri yang merancangkan. Dia sendiri yang pengen balas dendam, bahkan dia sendiri yang pengen supaya orang yang dia sebelin, orang yang bikin dia sakit hati itu mati aja sekalian. Betapa seringnya saya konseling ya dengan orang-orang yang sakit hati, dikecewakan, dihianati atau dijahatin mungkin oleh orang tuanya, mamahnya, pasangan hidupnya, pacarnya. Dan orang itu paling sering ngomong gini, aduh ini sakit banget, rasanya tuh untuk memuaskan sakit ini, menyembuhkan sakit ini, mati aja tuh orang gitu ya. Dan itu nggak sedikit yang ngomong gitu ya. Oke, jadi itu tanda-tandanya kita udah bahas cukup banyak, tanda-tanda orang sakit hati. In case malam hari ini Anda semua berkata, aku udah nggak sakit hati, tapi ternyata kok muncul tanda-tanda ini ya, jangan-jangan masih ada sakit hati. Oke, terus kalau kita punya luka hati, kalau kita punya sakit hati, sebenarnya kita rugi ya. Apa aja kerugiannya? Ini saya mau bahas lagi. Kerugian kalau kita masih menyimpan sakit hati. Kerugiannya adalah kita itu sedang mematikan sukacita. Kita nggak bisa gembira, kita nggak bisa sukacita. Kita sendiri sedang mematikan hal tersebut. Kita bete mulu bawaannya. Kita nggak bisa tersenyum. Apalagi kalau orang yang kita sakiti ada di dekat-dekat kita. Kita rasanya keki, kesel, kita rasanya pengen kabur dari ruangan itu, kita rasanya nggak bisa merasakan sukacita ya. Kita sedang membunuh sukacita tersebut, itu kerugian kita. Kerugian berikutnya adalah kita itu lagi hidup di masa lalu. Rugi banget kan? Karena yang sudah berlalu biarlah berlalu, kata Tuhan ya, nikmatilah hari ini. Dan kita lagi hidup di masa lalu. Kita nggak hidup di masa sekarang. Kenapa? Karena pikiran kita di masa lalu, pembicaraan kita di masa lalu. Kita kayak kaset ya, kalau zaman dulu tuh kaset ya namanya ya, atau kita kayak video, kayak YouTube yang kita puter-puter terus sampai orang tuh bosan sebenarnya dengar cerita kita, itu lagi. Kalau ditanya kejadiannya dari kapan, kejadiannya udah dari belasan tahun yang lalu. Jadi kita hidupnya di masa lalu sehingga kita rugi karena kita nggak bisa menikmati masa sekarang. Kemudian kerugiannya apa lagi? Kerugiannya adalah orang yang sakit hati atau luka hati itu hurt people will hurt others. Kerugiannya adalah kerjaan kita hanya melukai orang lain. Kita keselnya sama si A tapi nggak kesampean gitu ya, sehingga kalau kita menjadi seorang ibu, anak kita yang paling sering kena lampiasan kekesalan kita. Kalau kita dikecewakan mungkin sama pasangan hidup kita marahnya ke anak kita. Waktu anak kita nggak bikin PR, anak kita lagi main game, dipanggil sekali nggak dengar, kita marah. Padahal sebenarnya kita itu kekinya sama suami kita, sehingga waktu sakit hati belum dibereskan, orang yang sakit hati akan melukai orang lainnya. Kemudian apa lagi ya? Kerugian kalau kita punya sakit hati, yaitu kita nggak bisa berdoa. Gimana bisa berdoa ya kan? Kita berdoa kita pun mentok rasanya gitu. Kita nggak bisa berdoa dengan sungguh-sungguh karena sesak napas, karena kita benci dengan seseorang, dan kita nggak bisa berdoa ya kepada Tuhan
Karena kita tahu doa kita punya penghalang, yaitu kebencian kita. Doa kita punya penghalang, yaitu sakit hati kita. Kita juga nggak bisa nyembah. Kita gimana bisa nyembah ke Tuhan gitu ya, kalau kita nggak lepasin sakit hati kita. Jadi rugi banget sebenarnya. Lagi pula Tuhan bilang, jikalau engkau datang kepadaku membawa persembahan dan engkau masih teringat ada sesuatu di hatimu, suruh beresin dulu ya kan. Tapi kita nggak mau beresin gitu, masih ngeganjel aja di hati kita. Tuhan bilang, aku nggak bisa terima persembahanmu. Gimana kita bisa nyembah Tuhan kalau begitu? Dan juga kerugian berikutnya adalah orang yang sakit hati. Dia rugi banget karena dia sedang membunuh masa depannya. Aduh, kita tahu ya, masa depan kita adalah rancangan yang indah yang Tuhan berikan. Tetapi gara-gara kita nggak bisa melepaskan pengampunan, gara-gara kita sakit hati, kita lagi membunuh masa depan gemilang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan rugi setahun, 2 tahun, tanpa sadar kita akan rugi 5 tahun, tanpa sadar kita akan rugi 10 tahun, ya kan? Dalam kehidupan kita, masa depan kita lewat begitu aja, hilang begitu aja, gara-gara sakit hati dengan seseorang. Ibrani 12 ayatnya yang ke-15 berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Alright ya. Oke, saya ulang lagi ya biar kita nge ya. Oke. Jagalah supaya jangan ada seorang pun. Tuhan lagi ngomong sama saya, Tuhan lagi ngomong sama Anda semua. Kata Tuhan bilang gini, ayo jangan ya ada dari antara kita yang menjauhkan diri dari Tuhan, dari kasih karunia Dia, supaya di hati kita jangan tumbuh yang namanya akar pahit gitu. Jadi Tuhan gak izinkan kita untuk punya kepahitan. Tuhan gak izinkan kita untuk menumbuhkan akar yang pahit. Kenapa? Karena akar yang pahit bisa menimbulkan kerusuhan, pertengkaran, perpecahan, dan mencemarkan banyak orang. Berarti kita semua harus melepaskan kepahitan. Oke, wah ini ada pertanyaannya. Saya gak dendam, saya berharap orang itu celaka. Cuma hati saya terluka kalau ingat perempuan ini masih terus berhubungan dengan pasangan saya. Saya sudah serahkan nama Tuhan. Tapi kadang teringat perbuatan mereka berdua. Apakah termasuk kategori orang yang sakit hati? Oke ya, persis banget tadi apa yang kita pelajari ya. Ciri-cirinya masih ada nggak gitu kan? Masih sakit hati nggak? Masih sebel nggak gitu ya? Masih nggak pengen ketemu nggak gitu? Oke ya, kita lanjut ya supaya kita bisa jelas dulu pelajarannya semuanya. Terus ya, kalau kita udah ngerti nih tadi bahwa tanda-tanda sakit hati masih ada di dalam kehidupan kita. Kita juga udah belajar bahwa ternyata punya sakit hati itu rugi banget ya. Nggak ada untungnya kalau kita menyimpan sakit hati. Terus firman Tuhan juga udah ngomong, nggak boleh di antara kita yang menyimpan akar yang pahit. Nggak boleh, Tuhan larang ya. Untuk itu bagaimana sih langkah supaya kita bisa sembuh dari luka hati? Oke, sebelum saya masuk ke dalam langkah sembuh dari luka hati, saya mau nanya dulu nih, siapa di sini yang di dalam kehidupan pernah dikecewakan? Ayo ngaku, jawab aja, saya pernah gitu ya. Saya mau kasih tahu, saya aja pernah, nggak cuma sekali, saya pernah beberapa kali dikecewakan. Mungkin gak kehitung lagi. Siapa di sini yang pernah dikecewakan? Ayo, bisa jawab? Iya, saya. Ya. Yes, ingat-ingat ya. Ingat-ingat ya. Pernah dikecewakan karena kita pengen belajar nih malam ini. Apakah yang pernah disakiti udah lepasin pengampunan atau belum gitu ya? Pernah? Ya tuh pada jawab, pernah. Saya pernah, yes, tuh kan, kita rata-rata ya pernah dikecewakan, yes, pernah sakit hati, pernah dikhianati,
pernah ditusuk dari belakang, pernah dibohongin, pernah pokoknya ngalamin kekecewaan di dalam kehidupan gitu ya. Pernah, yes, pernah ya. Kita semua pernah sakit hati. Dan kita tahu, tadi kita udah belajar, kalau kita pernah, yes tentu aja pernah ya. Kalau kita pernah sakit hati, kita rugi ya kan? Karena tadi kita belajar, kita gak bisa berdoa, kita gak bisa menyembah, kita jadi hidup di masa lalu, gak pernah menikmati masa sekarang, kita sedang membunuh sukacita kita sedang membunuh masa depan kita, dan kita juga melukai orang lain gara-gara kita sakit hati, ya kan? Pernah banget, yes ya, betul banget, kita semua pernah disakitin. Jadi saya mau katakan, kita semua adalah manusia normal ya. Kita semua bukan malaikat, karena kita semua pernah merasakan yang namanya sakit hati. Nah untuk itu, yuk kita hari ini mau belajar lebih lanjut ya. Gimana sih ya supaya kita tahu kita masih sakit hati atau enggak? Yes, pernah ya. Kita pengen tahu nih, apakah masih ada sisanya enggak sih di hati kita ya? Masih belum ngampunin gak sih? Masih belum sembuh atau udah sembuh sih? Gitu ya. Tuh kan, disakitin perkataan kasar dari suami sampai nyumpain saya mati. Iya, setiap kita pernah ya, pernah ngerasain yang namanya sakit hati, kecewa berat, pernah gitu ya. Nah untuk itu mari kita belajar lebih lanjut ya. Kalau kita tadi udah belajar ciri-cirinya, tadi kita pertama kita belajar penyebab sakit hati kayak tadi ya. Ini jawabannya udah ada beberapa ya, disakitin suami, disakitin ini itulah segala macam. Kita belajar tadi seri part 1 penyebab sakit hati macam-macam ya. Kedua tadi kita belajar tanda-tanda sakit hati. Yang ketiga kita belajar kerugian sakit hati. Sekarang yang keempat ya, langkah selanjutnya apa sih ya. Yuk, kalau kita pengen tahu nih, kita masih punya sakit hati atau enggak sih, atau sakit hati kita masih belum pulih atau udah pulih sih gitu ya. Pernah dan lagi benar-benar ngalamin. Oke ya, nggak lepas kok, kita semua pasti sakit hati. Yang harus kita lakukan, yuk mari kita lakukan malam ini sama-sama, yaitu kita minta Roh Kudus untuk membukakan. Coba kita bilang sama Tuhan ya, Tuhan Yesus, adakah di hatiku masih ada kepahitan? Tuhan, aku pernah kecewa dan aku bilang aku udah ngampunin, tapi masih adakah sebenarnya ya luka di hatiku yang sebenarnya belum sembuh? Masih ada kekecewaan gak sih ya? Kenapa? Karena kita perlu bantuan Roh Kudus. Karena banyak kita bilang, aku udah gak sakit hati, aku udah ngampunin, tapi cuma sebatas di mulut aja. Di hati kita masih sebenarnya ada sisa-sisa kekecewaan. Yeremia 17 ayat 9-10 berkata demikian. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Lalu ayat ini bilang, aku, hanya huruf besar, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi seringkali di hati kita dikatakan hati kita yang licik, hati kita membatu, itu sebenarnya masih belum bisa ngampunin, masih menyimpan setiap kekecewaan yang sudah dilakukan orang lain dalam kehidupan kita. Jadi malam hari ini, biarlah Roh Kudus membukakan, menyingkapkan jika Anda atau saya sebenarnya masih sakit hati atau enggak. Atau sebenarnya kita sakit hati atau enggak. Supaya sungguh-sungguh Tuhan menyelidiki batin kita, menyelidiki hati kita, dan kita ya bisa mengakui, oh iya Tuhan, aku sesungguhnya belum bisa 100% ngampunin. Aku sesungguhnya cuma sekedar ngomong di mulut bibirku aja, tetapi di hatiku aku masih benci sekali. Aku masih kecewa sekali. Aku masih marah sekali.
malam hari ini Roh Kudus bekerja menyingkapkan setiap hal yang masih tersembunyi di hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, minta malam hari ini kasih karunia dan pengampunan daripada Tuhan. Kalau kita ketemu nih akhirnya Roh Kudus singkapkan kita, atau mungkin tadi ada yang tulis masih alamin sampai sekarang, masih sakit hati ya. Malam hari ini minta kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga ada pengampunan daripada Tuhan. Kita malam hari ini, kita minta supaya Tuhan ampuni kita karena kita udah nyimpen kepahitan. Kita tahu Tuhan gak izinkan kita nyimpen kepahitan. Kepahitan adalah dosa. Minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan pulihkan dosa kita. Tuhan pulihkan hati kita, ya kan? Kita minta ampun pada malam hari ini, supaya kita dapat kasih karunia daripada Tuhan, sehingga malam hari ini pengampunan terjadi. Itu kan ada lagi yang tulis, iya masih kecewa banget ya. Yes, malam hari ini Tuhan sedang menyingkapkan kepada kita kalau kita masih kecewa banget. Kita minta ampuni sama Tuhan. Tuhan, ampuni aku yang menyimpan kekecewaan. Ampuni aku yang menyimpan sakit hati. Dan biarlah pengampunan Tuhan terjadi pada malam hari ini. Jadi langkah pertama, minta Roh Kudus menyingkapkan. Langkah kedua, minta pengampunan daripada Tuhan. Dan yang langkah ketiga, minta kasih Tuhan menggantikan dan menyembuhkan luka kita. Minta kasih Tuhan untuk menyembuhkan dan menggantikan setiap kepahitan di dalam kehidupan kita, digantikan dengan kasih-Nya. Waktu kasih Tuhan banjir di hati kita, maka pasti kasih Tuhan akan menyembuhkan kita. Kita bisa berkata, makasih Tuhan, aku udah disembuhkan. Makasih Tuhan, aku sekarang sanggup untuk mengampuni orang tersebut. Kemarin-kemarin gak sanggup, pengen mati aja tuh orang ya rasanya. Tapi malam hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan, kasih-Mu mengubah hatiku yang keras. Kasih-Mu mengubah hatiku yang membatu, yang simpan kepahitan, supaya kasih-Mu mendesak keluar kotoran-kotoran kepahitan, dan hatiku sekarang dilembutkan penuh dengan kasih sayangnya Tuhan, sehingga aku pun bisa untuk mengasihi orang tersebut. Ya, pada saat kita mengampuni, tahukah kita bahwa kita sedang menolong dua orang, membebaskan dua orang dari tawanan dosa. Siapa orang itu? Yang pertama, orang itu adalah diri kita sendiri. Kita sedang membebaskan diri kita dari tawanan dosa. Yang kedua, waktu kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita sedang membebaskan orang tersebut dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Indah bukan kuasa daripada pengampunan? Jadi malam hari ini kita percaya kasih Tuhan turun atas kehidupan kita semua. Tuhan bilang gini di dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kalau dalam terjemahan lainnya bisa dikatakan ia menyembuhkan orang-orang yang luka hati dan membalut luka-luka mereka. Saya tahu banyak malam hari ini yang hatinya masih luka. Tapi malam hari ini Tuhan sedang membalut luka kita. Tuhan sedang menyembuhkan luka kita. Datang kepada Tuhan, minta kasih Tuhan membanjiri kita, maka pasti kita bisa mengampuni orang tersebut. Nah, supaya lebih gampang ngampunin gimana sih caranya? Ada perenungan yang bisa kita lakukan. Perenungan pertama yaitu gini. Ada kok orang lain yang alami sakit hati yang sama seperti saya alami, ya, itu perenungan kita. Tapi kok dia bisa bebas? Tapi kok dia bisa bangkit dan menang? Ayo renungkan itu. Orang lain juga ngalamin. Tapi kalau dia bisa, berarti saya juga bisa. Renungkan bahwa ada orang lain yang juga ngalamin masalah bahkan yang lebih berat daripada kita. Dia ngalamin
masalah yang lebih menyiksa dia. Mungkin suaminya lebih jahat dari suami kita. Suaminya memperlakukan dia lebih sampah daripada pasangan kita memperlakukan kita. Orang tuanya bahkan mungkin kejam, lebih kejam dari orang tua kita. Tapi kok dia bisa bangkit, tapi kok dia bisa bahagia sekarang, tapi kok dia bisa lepas sekarang. Itu yang harus kita renungkan. Artinya kalau dia bisa, Tuhan udah nolong dia. Kita punya Tuhan yang sama, Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup juga untuk menolong kita. Yes, berat ya. Ada yang nulis berat, betul berat ya. Tapi kalau orang lain bisa lepas, Anda juga bisa. Kalau saya juga pernah ngalamin sakit hati yang berat, tapi saya bisa sukses, saya bisa menang, saya bisa berhasil. Anda juga bisa. Kalau mungkin orang lain yang kita kenal sekarang bisa berbahagia, padahal dia juga pernah ngalamin sakit hati yang berat banget, Anda juga bisa ya. Jadi renungkan itu. Kemudian ya, perenungan kedua yang akan membantu kita supaya kita bisa lepas dari sakit hati kita adalah begini. Setiap sakit hati yang Tuhan izinkan atau luka hati yang Tuhan izinkan, pasti ada tujuannya. Setiap tes kita akan menjadi testimoni yang indah. Pada saat kita disakiti oleh suami kita, pada saat kita disakiti oleh pasangan kita, pada saat kita disakiti hati kita oleh orang tua kita, oleh teman kantor kita, ya, percaya Tuhan izinkan supaya kita pernah ngalamin itu. Untuk apa? Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang pernah sakit hati, dia akan bisa ngerti perasaan orang lain yang sakit hati, sehingga dia bisa tahu obat yang tepat untuk menolong orang lain yang sakit hati tersebut. Jadi bersyukurlah kalau kita pernah ngalamin yang namanya luka hati, karena luka hati kita akan diubah Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi waktu kita renungkan ini ya, kita akan berkata, oke Tuhan, emang susah, emang berat yang aku alami, emang kecewa luar biasa, tapi Tuhan ubah hatiku dan pakai Tuhan setiap kekecewaan yang sudah dirubah, setiap sakit hati yang sudah disembuhkan, aku serahkan untuk menjadi berkat bagi sesamaku. Amin, amin ya, amin. Jadi buat kita yang pernah masuk di dalam lembah luka hati, percaya Anda dipilih Tuhan untuk memberkati banyak orang. Pakai kesaksian kita, pakai kemenangan kita untuk menguatkan orang lain, untuk membantu orang lain juga keluar dari sakit hati mereka. Alright? Amin? Amin. Jadi masih mau sakit hati juga? Gak mau kan? Karena sakit hati itu rugi banget ya. Karena sakit hati itu akan membunuh masa depan, membunuh sukacita, membunuh hal-hal baik dalam kehidupan kita, sehingga kita gak mau sakit hati lagi. Dan supaya kita bisa sembuh ya, tadi langkahnya adalah minta dibukakan, supaya gak ada yang tersembunyi. Tuhan selidiki hati kita. Kemudian minta ampun terlebih dahulu. Kenapa? Karena selama ini kita nyimpen dosa sakit hati, kita nyimpen dosa luka hati. Kemudian setelah itu izinkan Tuhan untuk menyembuhkan luka kita ya. Malam hari ini saya yakin Anda yang sakit hati, Anda sedang dijamah oleh Tuhan. Karena Anda tahu ya, justru sakit hatimu itu akan menyembuhkan banyak orang. Sakit hatimu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ingat, kalau orang lain ada yang 10 kali lipat lebih berat masalahnya daripada hidupmu, dan dia bisa menang, dia bisa bangkit, dia bisa luar biasa sekarang, engkau pun juga bisa. Hari ini mungkin engkau ada di dalam lembah sakit hati, tetapi percaya Tuhan sedang menuntunmu kepada puncak gunung kemenangan. Dan engkau akan bersyukur engkau pernah ngerasain sakit hati. Kenapa? Karena engkau tahu ternyata pada saat engkau sakit hati, engkau punya kekuatan
sayap yang baru untuk terbang tinggi di atas masalahmu. Engkau bisa mengampuni. Buat malam hari ini yang belum bisa ngampunin, ingat ya, pengampunan kita bekerja dalam dua hal. Pertama, pengampunan kita membebaskan kita. Karena orang yang sakit hati itu lagi ditawan. Orang yang sakit hati itu orang yang gak bebas. Ya, tadi kita udah belajar kerugiannya. Ketemu orang lain gak kepengen, ketemu yang disakitin hatinya kita menghindar, kita gak bisa tersenyum, kita gak bisa sukacita, kita gak bisa gembira, ya kan? Kita ditawan kan. Tapi waktu kita mengampuni seseorang, kita sendiri sebenarnya sedang dibebaskan. Kemudian yang kedua, kita sedang memberikan pengampunan kepada orang, kita sedang membebaskan orang itu dari kesalahannya. Tidak ada orang yang sempurna. Orang bisa aja bikin salah, orang bisa mengecewakan kita, karena kita pun juga tidak sempurna. Amin. Yeay. Ya. Saya berharap setiap kita malam hari ini disingkapkan supaya kita nggak sakit hati lagi. Karena sakit hati rugi, ya kan? Malam hari ini juga kita disingkapkan bahwa kita harus bersyukur. Kalau Anda pernah sakit hati, karena berarti Anda dipilih Tuhan untuk bisa jadi berkat lewat kesaksian hidupmu, ya. Dan engkau bisa membuktikan bahwa engkau adalah wanita yang kuat di dalam Tuhan. Engkau lebih dahsyat daripada masalahmu, karena kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap masalah dan tantangan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Alright ya. Amin. Oke. Gak ada yang sakit hati lagi. Jaga hati kita ya. Kalau kita mau cantik dari dalam ya, gak boleh ada yang sakit hati. Karena sakit hati itu racun ya. Nanti engkau tidak bersinar. Karena dari dalam itu memancar keluar. Lihat deh, orang-orang yang tahu untuk jaga hati ya. Amin, amin, amin ya. Amin, amin. Ada Cindy, amin. Ada Sinta juga, amin. Kalau orang-orang yang pahit, kecewa ya, itu kan memancar keluar kan. Yang kelihatan apa? Mukanya juga bete, matanya gak bersinar, ya kan? Mukanya jarang tersenyum gitu ya. Nanti cepet tua loh gitu ya. Mau awet muda, jaga hati. Punya hati yang cantik ya. Gak punya uang untuk perawatan, gak punya uang untuk ke dokter ya kan, kulit muka ya, gak punya uang untuk ini dan itu. Hati jauh lebih penting. Waktu hati kita cantik, hati kita kaya, gak nyimpen sakit hati ya kan, kita bisa bersinar. Yes, betul banget Nita. Dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan kita bisa melepaskan pengampunan dan lepas dari sakit hati kita. Amin. Amin. Oke? Alright, ya. Yes, betul banget. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi yang masih sakit hati malam hari ini, ya, yang malam hari ini Roh Kudus bukakan, iya ya, aku ternyata masih sakit hati. Malam hari ini minta ampun sama Tuhan. Langkah berikutnya, minta Tuhan sembuhkan sakit hati kita. Ya, amin, amin. Yuk, saya mau berdoa buat kita semua yang hadir di kelas pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelas bagi setiap ladies Tuhan malam hari ini yang hadir. Kalau malam hari ini Engkau menyingkapkan, ternyata ada di antara kami yang masih sakit hati. Bahkan mungkin saat ini keadaan kami begitu kecewa berat, begitu sedih luar biasa. Rasanya nafas aja susah, beban berat banget. Sampai kami kurus kering, badan kami kurus, kami susah makan, kami susah tidur. Tuhan, malam hari ini Engkau yang memberikan kesembuhan. Terima kesembuhan. Tuhan tahu Engkau luka. Tuhan sedang membalut luka hatimu. Tuhan sedang membersihkan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan luka hati. Terima kesembuhan luka hati. Dan malam hari ini kami minta ampun ya Tuhan, apabila selama ini ternyata di hati kami ada kepahitan atas seseorang. Kami benci banget sama orang itu. Kami kecewa sama perbuatan dia. Dan kami masih simpan itu sampai sekarang. Malam hari ini kami minta ampun Tuhan. Ampuni kami. Dan kami minta Tuhan, kasih-Mu mengisi hati kami, menguras hati kami, membanjiri hati kami. Sehingga kami bisa membuang keluar
setiap kepahitan hati kami. Dan kami bisa mengampuni orang tersebut. Terima kasih Tuhan, malam hari ini yang ingin mengampuni, saya akan pimpin engkau di dalam doa. Dan engkau yang akan menyebutkan nama orang tersebut ya. Tuhan Yesus, aku punya kepahitan. Aku punya sakit hati. Aku punya kebencian. Aku dikecewakan. Dan aku dikecewakan oleh orang ini yang bernama, sebutkan nama mereka. Aku benci dia. Aku sempat kecewa sama dia. Aku marah sama dia. Tapi aku tahu Tuhan, aku yang rugi Tuhan. Karena bukan saja aku akan alami penderitaan tubuh, jiwa, dan rohku Tuhan, tetapi Tuhan juga gak suka aku punya kepahitan. Untuk itu Tuhan, malam hari ini berikan kepadaku kekuatan untuk mengampuni orang ini. Sebutkan namanya. Tuhan, aku ampuni dia Tuhan. Aku ampuni dia. Terima kasih Tuhan, aku percaya lewat pengampunan yang kuberikan, aku sendiri bebas. Aku merdeka, aku gak ditawan lagi oleh kebencianku, aku gak ditawan lagi oleh sakit hatiku. Dan aku membebaskan orang itu Tuhan dari kesalahannya. Terima kasih Tuhan untuk malam yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih untuk malam yang penuh dengan sukacita. Tuhan, aku yakin pengalaman sakit hatiku akan Tuhan pakai sehingga aku bisa menolong orang lain juga keluar dari sakit hati mereka. Aku bebas, hatiku penuh kasih, hatiku penuh kemenangan. Aku menang atas iblis pada malam hari ini. Aku menang atas iblis yang coba mencuri, membunuh, dan membinasakan. Karena aku percaya Tuhanku lebih berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. God bless you. Yes, kita menang ya. Gak ada lagi sakit hati, gak ada lagi luka hati ya. Urusan membalas dendam urusan Tuhan ya. Jangan pernah jadi hakim, jangan pernah balas dendam sama orang yang udah nyakitin hati kita ya. Lepaskan dia, bebaskan dia, lepaskan dosanya dia. Urusan itu, urusan dosa itu urusannya Tuhan ya. Jangan mau jadi Tuhan. Kalau kita mau jadi Tuhan, kita yang pengen hukum dia, kita yang mau menghakimi dia. No, kita juga bukan Tuhan. Jangan jadi Tuhan. Amin. Amin, amin ya. Tugas kita mengampuni, lepaskan. Malam hari ini terjadi pelepasan, terjadi kelepasan. Yes, tidak ada lagi yang sakit hati ya. Amin, amin. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Lega, yes. Puji Tuhan, hari ini udah lega, bener ya. Kita bukan Tuhan, jangan jadi Tuhan. Lepaskan aja ya. Dan ya, keuntungannya, oh iya tadi kita nggak bahas keuntungannya ya. Ya, keuntungannya kebalikan daripada kerugiannya. Orang yang bisa ngampunin, keuntungannya dia hidup dalam sukacita. Orang yang bisa ngampunin, keuntungannya ya, dia bisa menikmati hari ini dan hari-hari yang Tuhan berikan. Keuntungannya lagi adalah dia bisa berdoa ya. Dia bisa ngedoain orang yang jahat sekalipun, dia bisa berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan. Dia bisa nyembah Tuhan dan penyembahannya diterima oleh Tuhan. Dan orang yang sakit hati ya, orang yang bisa mengampuni ya, dia itu nggak akan ngelukain orang lain, tapi hidupnya jadi berkat buat orang lain. Dan orang yang menang atas sakit hatinya, dia punya masa depan yang gemilang. Itu keuntungannya. Jadi malam hari ini ya, kita udah belajar kerugian. Saya sudah sembuh, amin, amin, amin ya. Buang dan hempaskan, yes, betul. Buang jauh-jauh, hempaskan ya kan. Sudah sembuh ya. Jaga hati, jangan mau ketipu lagi sama iblis. Jangan sakit hati lagi. Sudah sembuh. Setiap kita malam hari ini terima sukacita.
engkau akan menjadi wanita yang menikmati kehidupanmu. Kau akan menjadi wanita yang bisa berdoa, menyembah Tuhan. Kau akan jadi perempuan, ya, kaum perempuan yang punya masa depan berkemenangan. Dan engkau yang punya pengalaman sakit hati, ya, sekarang kalau cerita bukan curcol lagi, kalau cerita bukan ngejelekin lagi, tapi justru waktu engkau cerita pengalaman sakit hatimu akan menolong orang lain untuk keluar dari luka hati mereka juga. Engkau juga akan menjadi dokter istilahnya bagi orang lain. Engkau akan jadi berkat bagi orang banyak. Amin. Tuhan sudah sembuh, yes. Sembuh, amin, ya. Sembuh, jangan tahan, ya. Jangan kayak, aduh dia masih ngutang nih Tuhan dia. Enggak, ya. Urusan dia sama Tuhan, udah, ya. I know. Saya pernah juga ngalamin berbagai banyak, ya, kehidupan yang bikin, aduh Tuhan, tega banget sih tuh orang, jahat banget sih tuh orang, ya. Tapi saya menang, ya, nggak mau. Buat apa? Saya rugi sendiri. Ngapain saya rugi, gitu ya? Saya lepaskan itu, ya. Itu urusan dia sama Tuhan, urusan saya menjaga hati saya supaya saya tetap bisa sukacita. Oke? Amin. Amin. Yes. Haleluya. Wow, ini pria-pria juga rajin nih datang, ya. Puji Tuhan, ya. Gak apa-apa. Supaya kita semua punya hati yang bersih, hati yang luar biasa. Dan ingat, catat ya, tanggal 6 Oktober kita akan ada acara Perempuan Kaya Hati lewat Zoom, ya. Nanti saya akan umumkan lebih lanjut gimana supaya bisa dapetin link Zoom-nya, gitu ya. Dan malam hari itu kita juga akan, pokoknya nanti dalam acara Perempuan Kaya Hati itu benar-benar pelajaran demi pelajaran untuk memperkaya hati kita, ya, supaya kita bisa meninggalkan warisan spiritual, warisan iman kepada generasi berikutnya. Itu kerinduan kita, ya. Kita jadi orang kaya tapi kaya hati, jauh lebih penting daripada sekedar kekayaan harta. Amin, 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 amin.